Nah suatu saat Aisyah tuh lagi nungguin Nabi pulang di rumah. Nabi kayak telat gitu pulangnya, padahal nggak macet, tapi telat pulangnya tuh. Kenapa ya Nabi kok telat banget pulangnya? Ditungguin sama Aisyah. Dan Aisyah waktu itu lagi satu geng sama Hafsah kan. Aisyah tuh gengnya Hafsah ya. Istri Nabi itu kan ada dua geng. Geng muda sama geng tua. Emang kayak gitu kata ahli sejarah. Makanya baca sirah, kita akan tahu lebih banyak hal luar biasa tentang Rasulullah. Nah Aisyah lagi berdua nih, lagi nongkrong di rumah Aisyah sama Hafsah. Kamu tahu nggak Nabi di mana? Katanya sih kayaknya Nabi tuh lagi di rumah Sofia gitu. Soalnya tadi aku ngeliat instastorynya Sofia lagi bareng dengan Nabi gitu. Oh lagi di rumah Sofia, ngapain sih di sana? Biasalah, lagi nyoba-nyoba madu gitu kan. Madunya Sofia tuh banyak koleksinya, banyak macamnya. Oh gitu, wah kita harus cari cara nih biar Nabi nggak lagi senang minum madu di rumah Sofia. Tiba-tiba Nabi pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi pulang. Terus pas sampai di rumah, Nabi senyum-senyum melihat istri-istrinya berdua lagi pada nongkrong. Lagi ngapain nih berdua? Enggak, lagi santai aja kata Aisyah. Boleh ikutan nggak? Boleh. Terus pas Nabi duduk, Aisyah bilang, ngapain sih lama banget nggak pulang-pulang, ditungguin lo dari tadi gitu. Oh maaf, soalnya tadi lagi itu di rumah Sofia. Betah banget sih di rumah dia. Ya gitu mulai nih ya. Betah banget sih di rumah dia. Emang ada apa sih di sana? Makanan enak ya? Dimasakin yang keren gitu ya? Emang dia masakin pal gentong ya? Gitu. Akhirnya Nabi bilang enggak kok, cuma minum madu doang, nggak dimasakin apa-apa. Oh pantesan mulut Nabi tuh nggak enak baunya habis minum madu di rumah Sofia. Udah nggak usah minum madu lagi di sana, nggak enak tuh. Kata Aisyah, kata Nabi, oh gitu, ya udah deh kalau gitu mulai sekarang saya nggak akan minum madu lagi. Aisyah merasa dimenangkan lagi nih, tuh kan? Kalau buat gua Nabi apa aja mau. Madu nggak boleh. Bayangin cinta Nabi kepada Aisyah sampai yang halal aja beliau haramkan, walaupun ditegur sama Allah. Nabi kan minum madu halal kan? Bukan cuma halal, baik lah gitu. Sampai Nabi mengatakan, oh ya udah deh kalau gitu saya nggak akan minum madu lagi. Aisyah senyum-senyum mengarah ke Hafsah. Lihat, Nabi nggak minum madu lagi. Alhamdulillah udah, Aisyah cair, ngobrol ketawa-ketawa, Hafsah pulang. Begitu Hafsah pulang, besoknya turun ayat. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu? Hanya gara-gara pengen nyenengin hati istri-istrimu? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Nabi keliru. Gara-gara pengen nyenengin hati Aisyah, beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ditegur oleh ayat itu, akhirnya Nabi datang kepada Hafsah, ngejapri. Hafsah, ternyata Allah nggak rela madu itu diharamkan. Saya baru dapat ayat nih, surat At-Tahrim ayat 1. Surat 66. Sekarang ternyata madu itu nggak boleh diharamkan. Tapi jangan bilang-bilang ke Aisyah ya. Kata Hafsah, oh gitu. Kata Nabi jangan bilang-bilang ke Aisyah. Kenapa? Karena kalau Aisyah tahu, Aisyah terngambek. Kata Nabi ke Hafsah, jangan bilang-bilang ke Aisyah. Ternyata apa? Hafsah malah mengcapture japrian Nabi, di forward ke Aisyah. Aisyah dapat message dari Hafsah, langsung dibuka gitu kan. Pas dibaca ternyata capturean Nabi nggak jadi mengharamkan madu. Marahlah Aisyah. Aisyah marah. Akhirnya Aisyah kalau posting nggak mau lagi pakai hashtag demi Tuhannya Muhammad. Sebelum Nabi ketemu Aisyah, Allah langsung DM Nabi. Kata Allah, ya Muhammad, ternyata Hafsah sudah mengcapture chat kamu itu kepada Aisyah, sehingga sekarang Aisyah dan Hafsah itu bersekongkol untuk marah sama kamu. Begitu Nabi datang, Nabi langsung bilang ke Hafsah, Hafsah, kenapa kamu capture? Kenapa kamu kasih tahu kepada Aisyah? Hafsah kaget. Ya Rasul, tahu dari mana? Aisyah kasih tahu ya? Kata Aisyah, enggak, saya nggak kasih tahu. Terus tahu dari mana? Kata Nabi, Allah yang kasih tahu kepada saya. Turun lagi ayat berikutnya, khusus buat Aisyah sama Hafsah. Apa captionnya? Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian masih terus menyakiti Nabi dan tidak bertaubat dan minta maaf kepada Nabi, maka Allah akan menceraikan kalian dengan Nabi dengan cara baik-baik. Lalu Allah akan menggantikan untuk Nabi istri yang lebih baik dari kalian, lebih solehah dari kalian, lebih cantik dari kalian, dan seterusnya. Langsung Aisyah dan Hafsah datang kepada Nabi minta maaf dan kemudian selesai urusannya. Pelajarannya apa di sini? Nabi juga kadang-kadang gara-gara ngikutin perasaan keluarganya, istrinya, sampai melakukan kekeliruan. Bukan karena berbuat dosa. Tapi kemudian apakah Nabi mau memperbaiki? Mau memperbaiki, langsung ngasih tahu kepada
Hafsah aku salah nih, ternyata nggak boleh mengharamkan madu, nggak ada rasa gengsinya. Itulah uswatun hasanah pada diri Rasulullah.